Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh berikan sapa senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Yes, haleluya. Kembali kami ada di tempat ini. Kita ada di tempat ini saudara. Di ibadah kedua pada Minggu 15 Februari hari ini, semua karena berkat kasih setia Tuhan. Saya percaya bahwa setiap jemaat yang hadir di siang hari ini pasti ada pesan khusus buat kita dari Tuhan saudara. Jadi kita mau datang, kita mau tunduk diam untuk menikmati hadiratnya. Sebelum itu saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang membawa hidup kami Tuhan Yesus di ibadah kedua ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan karena kami percaya Tuhan, yakin dan percaya bahwa selalu ada pesan khusus bagi setiap kami Tuhan di ibadah kedua ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan ambil bagian yang terbaik Tuhan. Seperti Maria Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pesan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami boleh lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Kami boleh lebih lagi rasakan kasih setia Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan, hadir tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan lawat hidup kami satu persatu Tuhan, jangan lewati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Kami datang Tuhan membawa hidup kami di hadapan Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
kami Tuhan. Engkau pusat pujian-pujian kami Tuhan Yesus. Sembah Dia saudara. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Katakan Engkau baik. Engkau terlalu baik Tuhan di dalam hidup kami. Nafas yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami masih boleh berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang masih boleh ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau naikkan ucapan kami. Tiada yang dapat kami lakukan selain kami mengucap syukur. Tiada yang dapat kami lakukan selain mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami mau lebih lagi agung-agungkan Kau di siang hari ini Tuhan. Yang siap kata-kata sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Siap menari untuk Tuhan, amin. Amin. Yes. Kami mau menari bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah
oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi goyang untuk Tuhan, saudara. Mari kita sama nyatakan. Tuhan yang mulia, dunia
firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita saudara. Duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Pujian ini merupakan sebuah doa dan ungkapan hati kami. Menjadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagian menjadi seperti-Mu adalah dibentuk oleh firman-Mu. Itu sebabnya hati kami terbuka untuk firman-Mu. Bicara bagi kami. Maka firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih keras dari ini saudara. Shalom. Saya berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Gembala dan Ibu Gembala mempercayakan saya untuk bisa melayani ibadah yang kedua. Senang sekali saudara. Dan saya nggak tahu sepanjang 2 kali ibadah kenapa kok saya netesin air mata terus dari tadi nangis. Saya bilang saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, saudara, doa saya juga saudara merasakan apa yang saya rasakan bahwa God a present, hadirnya Tuhan di tempat ini.
Dan pujian ini juga bilang kita siap dibentuk menjadi sepertimu. Nah, ada satu quote saudara. Kemarin ketika saya ngobrol panjang lebar dengan seorang hamba Tuhan. Adik ipar dari Pak Niko, Pak Peter, ngobrol panjang. Lantas dalam pembicaraan itu saya temukan ada 3 kata yang penting. Receive to Jesus cost nothing. Ya. Lantas selanjutnya follow to Jesus cost something. To like Jesus cost everything. Indonesianya. Terima Yesus nggak ada costnya tuh, gratis, betul? Jadi menerima Yesus no cost, alias gratis. Mengikuti Yesus mulai ada harga yang harus dibayar. Saudara mulai korbankan waktu, saudara korbankan persembahan, saudara korbankan tenaga, ada cost yang dikeluarkan, ada sesuatu yang kita korbankan. Tetapi selanjutnya menjadi seperti Yesus, to like Jesus, dia bilang cost everything. Menjadi seperti Yesus, korbankan segala-galanya. Matikan daging menjadi sempurna. Saya ulangi lagi. Ya, receive to Jesus, no cost. Follow to Jesus, cost something. Lantas to like to Jesus, cost everything. Lagi ngobrol tuh, oh iya ya, ngikut Tuhan tuh kita. Iya, kalau pertama kita dengar, oh iya saya percaya Yesus itu gratis. Anugerah itu gratis tapi tidak murahan. Ya, anugerah itu gratis tapi tidak murahan. Dan kita mulai mengikuti Yesus. Kita mengambil keputusan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Wah, itu lagu jadul itu. Kayaknya teman-teman yang muda-muda ini belum tahu lagu ini tuh. Itu lagu-lagu zaman dia usia di atas 40 tahun itu. Bahkan lagu itu keluar itu saya mungkin belum lahir tuh. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ya. Jadi mengikuti Yesus mulai ada harga yang harus dibayar. Apalagi menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Wah, itu harus korbankan segala sesuatunya. Bahkan dikatakan mengorbankan tubuh, jiwa dan roh kita menjadi korban persembahan yang hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Nah, hari ini saya mau bicara tentang waktu. Waktunya Tuhan tentunya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ada satu kisah yang menarik di sana. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 di sana cerita yang sangat unik, ya. Kisah seorang yang buta sejak lahir. Kita lihat ayat yang pertamanya bilang begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada satu kebiasaan daripada Yesus adalah ketika dia didaulat, akhirnya dirilis, diutus menjadi seorang rabi. Ya, dari Kapernaum, dan orang mulai melihat pelayanan Yesus setelah peristiwa dalam Injil Matius pasal yang ketiga di mana Yesus dibaptis dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan di sana dikatakan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hinggap di kepalanya
dan ada audible, ada suara. Jadi prosesnya beda. Sama, Yesus menjadi teladan, prosesnya sama. 30 tahun tidak pernah ada cerita tentang Yesus. Setelah dia disunat, 12 tahun dia usia 12 tahun ada di bait Allah. Hanya satu, setelah itu tidak pernah ada cerita tentang Yesus ada di mana. Sekalipun orang mulai menafsirkan berbagai macam hal. Tetapi saya pastikan Yesus bertumbuh sebagaimana layaknya manusia biasa. Baru di usia yang ke-30 dia katakan bahwa dia mulai beranjak menjadi dewasa penuh. Dari situ dia pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan dia ketemu dengan sepupunya yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sepupu daripada Yesus. Kenapa Yohanes Pembaptis sepupu dari Yesus? Karena Elizabeth dengan Maria itu kakak beradik, bersaudara. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis dia punya kedekatan secara biologis, ya, ikatan keluarga. Pada saat itu Yesus berjumpa dengan Yohanes Pembaptis dan dia mulai bilang begini sama Yohanes Pembaptis, "Nas, gue mau dibaptis." Tapi karena Yohanes Pembaptis ini tahu siapa Yesus, gitu ya, dia bilang, "Aku nggak layak untuk membaptis engkau," gitu ya. Tetapi Yesus mendesak dia bilang, "Sudah sepatutnya," kalimat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga, "Sudah sepatutnya aku menggenapkan seluruh hukum Tuhan, hukum sorga." Jadi baptisan bukan produk organisasi gereja. Sekali lagi, baptisan bukan produk organisasi gereja, tetapi baptisan adalah produk sorga. Pertanyaannya hari ini ya saudara, kira-kira kalau Yesus nggak dibaptis dia masuk sorga nggak? Hah? Yang bilang masuk boleh angkat tangan. Ya, masuk sorga. Yang lain kalau nggak dibaptis dia nggak masuk sorga kan, betul ya? Yang nggak masuk sorga, kalau Yesus nggak masuk sorga, kalau nggak dia dibaptis nggak masuk sorga, angkat tangan. Loh, satu doang. Yang lainnya kemana nih? Abstain. Yesus dibaptis nggak dibaptis dia pemilik sorga. Mau dia. Tapi pertanyaannya hari itu kenapa dia mau dibaptis? Dia mau menjadi contoh dan teladan. Dia menjadi contoh dan teladan. Jadi kalau kekristenan belum dibaptis, belum mengikut Yesus. Yang belum dibaptis, ambil keputusan baptis. Baptisan yang model gimana? Saudara, Alkitab bilang, Matius bilang, ketika Yesus keluar dari air, bukan dikepret. Diapain saudara? Diselam. Saya nggak perlu argumentasi, debat-debat teologi, Alkitab saya ngomongnya begitu, nulisnya begitu. Coba cek deh, Matius pasal yang ketiga itu, ayat yang ke 30 sekian. Ya. Ketika Yesus keluar dari air, maka ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hinggap di kepala, baru dikatakan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi." Jadi sebelum saudara dibaptis, saudara nggak ada kata anak yang dikasihi. Baptisan melegitimasi kita menjadi anak-anak Tuhan. Tanpa baptisan, iya bukan anak Tuhan. Alkitab ngomongnya begitu kan. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dikepret? Enggak kan? Diapain baptisan yang benar saudara? Selam. Setelah itu apa saudara? Dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Selanjutnya ada suara yang terdengar. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus jadi teladan dan dia dibaptis. Saudara yang belum dibaptis belum pengikut Yesus. Iya, Alkitabnya. Wong Yesus aja punya sorga, dia dibaptis. Saudara, pertanyaan hari ini, saudara punya orang dalam, mau masuk sorga. Ada ordal katanya. Kan gak bisa saudara. Jangan dipikir, Yesus aja yang punya sorga dibaptis. Lantas saudara gak dibaptis, emang siapa lo? Ada orang dalam, ambil keputusan yang belum dibaptis tetap baptis saudara.
Nah, kebiasaan daripada Yesus adalah dia mulai pelayanan. Setelah itu dia mulai melayani, saudara. Dari satu kota ke kota lain, satu desa ke desa lain. Dan setiap kota yang dia datangin, setiap kampung yang dia datangin, dia pasti melakukan tanda-tanda mujizat. Hanya satu daerah yang tidak dia lakukan mujizat. Tempat kelahirannya. Mana itu saudara? Bukan tempat kelahiran. Tempat dia dibesarkan. Nazaret. Di Nazaret gak ada mujizat. Tidak pernah ada catatan mujizat di Nazaret. Karena dia ditolak. Itu sebabnya yang merilis Yesus menjadi nabi rabai itu Kapernaum. Sehingga Kapernaum seringkali disebut dengan City of Jesus sampai hari ini. Kota Yesus itu Kapernaum. Padahal Yesus dibesarkan di Nazaret, dilahirkan di Bethlehem. Tapi yang merilis dia menjadi rabai atau rabi atau guru adalah kota Kapernaum. Tapi sayang Kapernaum itu sendiri dikutuk. Dan sampai hari ini menjadi reruntuhan saja. Gak berubah itu kata Tuhan. Terkutuklah Kapernaum. Dan betul-betul. Nah, kebiasaan itu selalu dipakai oleh Yesus. Waktu Yesus sedang lewat. Ada waktu. Ini bicara tentang kairos, ini bicara tentang momentum. Satu kali, saudara, berapa banyak saudara mengikuti sebuah ibadah. Tapi dari sekian rentetan ibadah pasti ada sesuatu, satu kali saudara ngalamin sesuatu yang berbeda. Satu kali, ini anak saya, anak gembala, ikut ibadah, ikut KKR, Benihin, semua saya ajak pokoknya. Setiap event saya ajak. Namanya anak-anak muda, remaja, beranjak dewasa. Ya gitu aja ekspresinya. Ya dia nyanyi, dia joget, dia menari, dia jingkrak-jingkrakan, dia doa. Ya dia pernah dipenuhkan Roh Kudus gitu kan. Tapi ya sudah berjalan biasa. Tapi satu ketika dia hadir di MDPJ. Duduk di depan, biasa saya kalau MDPJ pasti sederetan. Deretannya Pak Niko, Pak Peter, gitu-gitulah. Paling depan, karena tamu, saya bukan warga Gatsu. Tapi punya kedekatan emosional. Akhirnya duduk, anak saya duduk samping. Tapi saya lihat sepanjang dia ibadah, dia hancur hati. Dan itu ternyata titik balik dari hidupnya dia bilang. Dek kan Yeri kan udah pernah, anak saya namanya Jeremy. Kamu kan udah sering ikut Papa Khotbah kemana-mana. Kamu udah ketemu pendeta ini, ketemu Darlene, ketemu Suset Hetting, didoakan. Cindy Jacob, banyak hamba-hamba Tuhan tumpang tangan kamu. Dia biasa aja, nggak rasakan sesuatu ditumpang tangan sama Suset Hetting. Ya gila anak muda gitu. Cindy Jacob. Tapi sehari itu dia hanya lagi nyembah. Dia hancur hati sejadi-jadinya. Sampai pulang, pas mau diajak makan. Saya bilang, makan deh. Kita pulang aja Pak. Pada saat itu Pak Peter, Bu Christine mau ajak, yuk kita makan dulu Elisa di dalam. Saya ngeliat anak saya masih hancur. Enggak Pak, saya pulang Pak. Saya harus ngantar anak saya. Di mobil, dia masih nyembah Tuhan. Momentum. Kita gak pernah tahu. Padahal sekian banyak KKR, sekian banyak hamba Tuhan yang pernah doakan dia. Tapi beda. Demikian juga waktu Tuhan. Sama seperti di kolam Bethesda, kita gak pernah tahu. Itu sebabnya penting sekali setiap saat kita tetap terhubung dengan sorga. Terkoneksi karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan melawat kita. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan tiba-tiba menjamah kita sehingga kita mengalami sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Kita gak pernah tahu. Itu sebabnya pentingnya ibadah, pentingnya persekutuan, pentingnya saat teduh, pentingnya kita mulai berdoa. Karena kita gak pernah tahu. Kadang-kadang kita berdoa ya kering biasa aja gak ngalamin sesuatu. Tapi ada momen-momen baru nyanyi. Haleluya. Hati kita begitu hancur. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan melawat. Tapi ingat, hati-hati. Kesempatan itu datang satu kali, saudaraku. Dan pergunakan kesempatan ketika Tuhan melawat. Ketika Yesus sedang melewat, ia melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Dilihatnya ada orang yang buta.
Yesus memandangnya orang buta ini berbeda dengan cara pandang murid-muridnya, yaitu murid-murid, guru siapa? Nah ini perbedaan sering kali dihadapi oleh banyak manusia ketika melihat sesuatu yang ganjil, ketika melihat sesuatu yang kurang baik, ketika melihat sesuatu yang buruk, langsung konotasi negatif. Beda kan? Langsung murid-murid bertanya, siapa yang salah? Anak ini buta, orang tuanya salahkah atau anak ini salahkah? Pasti ada sesuatu. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja, dan seringkali pikiran kita lebih condong kepada yang negatif. Kita langsung bilang, ini salah siapa sih? Gampang sekali, mudah sekali kita mulai mempersalahkan orang lain. Yang pasti di tempat ini gak ada. Sini para malaikat semualah. Contoh yang paling gampang. Kalau kunci salah aja, si pemain keyboard, ting! Pasti yang mendelik pertama ada tuh. Ya saya gak sebut supaya aman saya. Entah itu pemain bass, entah itu pemain gitu. Atau langsung singernya. Atau singernya lagi, WL-nya lagi nyanyi. Salah ngangkat nadanya saudaraku. Kayak saya suka salah-salah nada kan gitu. Suka haleluya. Kan nggak gitu, langsung naik tiba-tiba WL-nya ambil kunci A atau kunci B, atau si pemain piano gini langsung dia nggak langsung bilang lu salah, enggak, tapi langsung ekspresinya berubah. Salah. Betul saudara? Ini yang gampang saudara, yang musik aja ya. Karena musik ini pasti udah diurapi oleh Tuhan, hatinya lemah lembut, baik, nggak dendam dia sama saya. Kalau jemaat mungkin bilang, Pak Pendeta nyinggung terus. Kita ngelihat sesuatu yang ganjil langsung cepat sekali bereaksi untuk mempersalahkan. Ketika anak demam panas, ini mama nih salah kasih makan apa nih? Ini papa ini kurang ini. Waduh cepat sekali saudara. Lihat, Yesus berbeda saudara. Murid-murid bertanya, guru atau rabi, siapakah yang berbuat dosa? Langsung dikejar dosa. Karena cacat. Ini bicara tentang kutuk. Dan seringkali kita mudah menghakimi karena melihat sesuatu yang kurang baik. Dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita mudah sekali. Tetapi bukan itu arah tujuan Yesus, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yesus memberikan sebuah jawaban, jawab Yesus. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Dengan kata lain, lu bukan waktunya untuk mempersalahkan situasi keadaan yang lu hadapi hari ini. Maksudnya apa saudara? Terkadang Tuhan izinkan kita melewati dalam situasi yang kurang baik. Terkadang Tuhan izinkan kita lewati lembah kekelaman. Terkadang Tuhan izinkan kita lewati kegelapan malam. Terkadang Tuhan izinkan lewati padang gurun yang gersang. Terkadang kita diizinkan oleh Tuhan ketemu orang-orang yang tidak baik-baik saja. Ketemu pengkhianat, ketemu orang-orang yang mencuri, ketemu orang-orang yang selalu memfitnah, ketemu orang yang menjelek-jelekan kita. Siapapun juga orang yang seringkali Tuhan izinkan bersentuhan dengan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan saudara dihanyutkan dengan keadaan. Bukan. Bukan ketika saudara berhadapan dengan kegelapan malam lantas saudara langsung menyerah. Bukan. Bukan ketika saudara diperhadapkan dengan kegersangan, kering kerontang padang gurun yang gersang, dan saudara berkata menyesal ikut Yesus. Bukan itu maksud Tuhan. Seringkali kita dipengaruhi dengan sejauh mata kita memandang, sejauh telinga kita mendengar suara-suara sumbang, dan seringkali suara dan pandangan kita mempengaruhi sikap hati kita. Dan outputnya yang gampang langsung mengeluarkan ucapan saudaraku. Ada keluhan, ada kecewa, ada sakit hati. Murid-murid ngomong langsung begitu, siapa yang berdosa Tuhan? Padahal tujuan Tuhan izinkan lewatin itu semua. Setiap keadaan yang Tuhan izinkan saudara alami dan lalui, di baliknya Allah ingin menyatakan kemuliaan.
Yang setuju bisa katakan amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan ngalamin kekurangan. Kadang-kadang Tuhan izinkan ngalamin sesuatu yang melukai perasaan kita. Kok gini ya? Enggak. Tuhan sedang melatih mentalitas kita. Tuhan sedang membangun kualitas kerohanian kita. Supaya kita memiliki cara pandang yang sama seperti Yesus. Itu sebabnya Yesus tahu bukan itu. Tuhan arahkan kepada sebuah tujuan. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia dengan terjemahan yang lain. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Kalau dia gak buta, dia gak melihat dan merasakan arti sebuah dicelikan. Sehingga Yesus mencelikan. Tetapi tujuan yang sesungguhnya di ayat yang keempat. Arah dari pembicaraan Yesus ditujukan kepada ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tujuan saudara diselamatkan adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Pemazmur menuliskan gini, dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan selain aku mengangkat piala keselamatan. Amin. Hanya mereka yang pernah mengecap kasih sayang Tuhan yang akan berani menceritakan tentang kasih Tuhan juga. Kekristenan yang tidak pernah mengalami anugerah Tuhan, kekristenan yang tidak mengalami kasih sayang Yesus adalah kekristenan yang impoten. Yang gak memiliki dampak. Tetapi seseorang yang mengalami benar-benar mengalami kasih Yesus, dia gak akan pernah tinggal berhenti. Dia akan berani korbankan apapun juga untuk Yesus. Kekristenan yang tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak pernah mengalami kasih Yesus, ini kekristenan yang tawar. Yang tidak bisa berdampak apapun. Terjemahan saya pakai kata impoten. Gak mau melakukan apapun. Gak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hanya menerima. Oh ya udah diselamatkan. Berhenti enggak saudara. Saudara diselamatkan bukan hanya berhenti untuk terima keselamatan. Tetapi ada sebuah tanggung jawab dari keselamatan yang Allah berikan kepada saudara. Yaitu apa saudaraku? Saudara harus berbuah. Dengan cara bagaimana saudara berbuah? Yuk mari ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang yang saudara jumpai. Jangan berhenti langsung bilang, saya sudah menerima kebaikan Tuhan, selesai. Enggak. Di luar sana ada begitu banyak jutaan orang yang belum mengalami kasih Yesus. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk cerita kepada orang di luar sana. Kalau saudara gak bisa bersaksi, minimal minimal saudara mendoakan mereka. Minimal saudara bisa mendoakan saudara. Minimal saudara bisa mendoakan orang-orang terdekatmu yang belum kenal Yesus. Minimal. Kan gak butuh biaya besar. Saudara hanya pejamkan mata, komat kami tim Tuhan. Selesai. Gak berat kan saudara? Halo? Berat gak sih saudara mendoakan orang lain? Kalau saudara gak bisa memberitakan Injil. Oh iya saya belum lulusan teologi. Alkitab saya bilang gak lulusan teologi juga hasil memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan tanggung jawab hanya gembala dan ibu gembala saudara. Bukan hanya pengerja. Tapi setiap mereka yang sudah mengecap anugerah Tuhan. Dia bertanggung jawab untuk menceritakan kabar baik. Wajib hukumnya bukan sunnah. Paham saudara? Iya. Harus. Mau mereka terima Yesus atau tidak terima Yesus itu urusan nanti. Tugas kita cuma ceritakan. Ada media sosial. Saudara bisa menceritakan. Saudara bisa nyampaikan di media sosial saudara. Tuhan Yesus baik. Tanggal 4 saya masih ingat. 4 September kemarin setelah habis kerusuhan. Saya dengan Pastor Billy mengadakan doa di Emporium.
Ya tadinya ngomong, sudah hampir nggak jadi doa itulah. Poinnya begitu. Lantas saya ngomong sama Pastor Billy anak dari Paniko. Saya bilang, Bill, sejak saya ambil bertobat, bahkan sebelum saya bertobat itu nggak ada istilah atret buat saya. Kalau udah maju tak gentar. Apapun yang terjadi maju, nggak ada pilihan untuk mundur. Iya katanya kerusuhan besar-besaran nanti tanggal 4 September tahun lalu itu. Saya bilang, ya terserah mau kerusuhan, mau apa, pokoknya saya maju. Saya bilang, pokoknya kalaupun harus saya dengan kamu yang berdoa di Emporium, kenapa enggak? Iya. Tapi sudah tahu yang datang ribuan, 1000 lebih pokoknya. 1000 lebih, anak-anak muda doa. Sampai jam 12 malam enggak bisa di stop, sudah. Doa terus. Saya hanya bilang begini. Pada saat itu saya bicara di sana. Dan ambil handphone teman-teman. Tuliskan kalimat Jesus love you. Broadcast sebanyak-banyaknya malam itu. Dan saya broadcast sebanyaknya. Wah, feedbacknya banyak sekali saudaraku. Ketika itu ada yang bersaksi, tiba-tiba ada yang chat ke saya di capture. Kak, thank you. Wih, ini kak ada pemuda kita dari rayon ini, ada pemuda kita dari gereja ini, ada teman saya di kantor begini. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang ada orang menerima pesan kita, mungkin sederhana kita katakan Jesus love you. Tapi hari itu dia dalam kesendirian. Hari itu dia dalam kehampaan. Hari itu dia dalam kelemahan. Terpuruk dari hidupnya. Pada saat dia baca Jesus love you. Satu orang ibu muda. Dia kena leukemia. Hari itu di titik memang dia udah gak tahu. Dia di rumah sakit. Udah diinfus, ditambah oksigen, dia pikir hari itu selesai hidupnya dia. Seorang ibu janda, punya anak 2 yang harus dia kuliahkan, harus biayai kuliah. Dia bilang dia udah gak tahu mau buat apa. Tapi hari itu dia menerima broadcast saya, cuma bilang Jesus love you. Dia di rumah sakit, di Keramat Raya situ ada rumah sakit saudara. Dan dia baca, dia nangis. Lantas dia balas WhatsApp saya. Besoknya dia keluar dari rumah sakit itu. Dokter sampai kaget, kok bisa ibu? Saya kuat. Karena Yesus mengasihi saya. Dia ngambil keputusan untuk itu. Kita gak pernah tahu di luar sana ada begitu banyak orang yang struggle. Ada begitu banyak orang yang sedang berjuang. Jangan berhenti. Yesus katakan kerjakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus. Tuhan sudah memberikan anugerah. Sekarang dia memperlengkapi saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan. Dia memperlengkapi saudara dengan pengurapan Roh Kudus. Saya mau bilang kepada saudara. Roh Kudus tidak punya dampak apapun kalau engkau tidak diutus. Enggak. Mujizat itu tidak terjadi di loteng Yerusalem. Enggak. 120 murid-murid di loteng Yerusalem itu mereka berdoa hanya receive. Mereka hanya menerima pengurapan. Tapi mujizatnya bukan di situ. Sudah tahu mujizatnya di mana? Ketika mereka turun dari loteng Yerusalem. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ketika murid-murid berjalan, mujizat. Sudah tahu? Kisah para Rasul menuliskan ada 40 mujizat dalam Kisah para Rasul itu. 37 mujizat itu di luar gereja. Di gerejanya di dalam bait Allah itu hanya 3. Selebihnya mujizat di marketplace. Kenapa? Di luar sana orang membutuhkan mujizat. Di gereja kita adalah lumbung hadirat Tuhan. Jadi menikmati hadirat Tuhan sepuas-puasnya. Orang yang diselamatkan, yang sudah ada di dalam bahtera keselamatan itu. Kita gak mau berhenti, kita harus ceritakan. Tugas kita ceritakan saja. Jangan pernah berhenti untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena ini waktu masih siang, masih ada kesempatan. Dengan kata lain, ayo ceritakan. Kadang-kadang memang gak masuk akal, saya gak bisa, sama.
Nuh nggak punya latar belakang seorang arsitektur. Nuh bukan lulusan dari ilmu pelayaran. Nuh bukan lulusan dari ilmu perkapalan. Nuh juga tidak pernah mengerti tentang binatang dan hewan-hewan. Enggak. Tapi Tuhan bilang, Nuh buat bahtera di atas gunung. Logika berpikirnya Nuh bilang, Tuhan nggak salah kalau bikin bahtera. Masa bikin bahtera harus di atas gunung? Harusnya di mana saudara? Di pinggir laut, di galangan supaya gampang. Tapi Nuh nggak argumentasi sama Tuhan. Nuh jalan aja. Oke Tuhan, berapa tahun Nuh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan? Ada yang tahu? Wah, besok-besok ini harus rajin baca Alkitab saudara. 120 tahun. Nuh memberitakan Injil 120 tahun. Ayo terima Tuhan, ayo bertobat, tinggalkan kemabukan. 120 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Tapi berapa yang selamat? Enggak ada. Selamat cuma keluarganya dia. Nuh dan istrinya, 3 anak mantunya, 3 anaknya, 3 anak mantunya, hanya 8 yang selamat. Gagal dia, nggak ada istilah gagal. Tugas dia hanya memberitakan keselamatannya, keputusan mereka. Tugas saudara dan saya memberitakan Injil. Saya nggak langsung, oh ya, dulu saya punya keinginan saudara. Siapa sih nggak punya keinginan gereja besar? Saya terobsesi dengan gereja besar. Saya terobsesi dengan itu. Karena saya pikir, wah saya pelayanan kemana-mana. Saya pelayanan di Gelora Bung Karno, wah di lapangan-lapangan KKR di mana-mana. Wah punya obsesi. Setuju. Tapi kalau Tuhan gak percayakan, berhenti saya untuk memberitakan Injil? Enggak. Saya tetap memberitakan Injil. Di penjara, di sekolah-sekolah, saya tetap memberitakan Injil. Ke pesantren-pesantren, saya tetap memberitakan Injil. Dan saya nggak pernah pakai value, karena value tidak pernah merubah. Saya pakai firman Tuhan, supaya bisa mengubah orang. Karena firman yang bisa mengubah seseorang. Bukannya value, bukannya nilai-nilai. Tapi firman Tuhan yang mengubah seseorang. Dan betul kami menjangkau 58.000 orang. Datanya ada. Sekolah-sekolah kami masuk, penjara-penjara, baptis, terima Yesus. Ceritakan. Kemana saudara berada, ceritakan. Karena waktunya singkat saudara, tinggal beberapa saat lagi. Ini kesempatan. Keputusan mereka mau selamat, tugas kita memberitakan Injil. Penginjil terhebat dalam sejarah Alkitab, 1 orang. Pernah saudara baca? Siapa penginjil terhebat di Alkitab? Selain Yesus tentunya. Siapa penginjil? Petrus? Enggak. Petrus 3.000 orang bertobat. Ada yang pernah tahu? Satu kali dia berkhotbah, 120.000 orang bertobat. Pernah tahu itu penginjil terbesar di Alkitab? Yunus. Niniwe itu 120.000, baca Alkitabnya. Aduh, besok-besok ini harus ada Bible study ini. Harus rajin baca Alkitab ini. Yunus sekali bertobat, Niniwe itu 120.000 orang bertobat. Hewan-hewan, babi, kambing, puasa mereka. Ayam, puasa. Belum ada penginjil sehebat Yunus. Sekalipun awalnya dia lari dari panggilan. Tapi sekali dia bicara 120.000 orang. Saudara, berapa banyak yang bertobat ketika sudah bicara? Tapi saya gak berkecil hati juga. Ada namanya seorang nabi besar. Dia 40 tahun dia pelayanan untuk bangsa Israel. Bahkan dia dapat pewahyuan sendiri dari Tuhan. Dan dia menuliskan kitab. 2 kitab besar dia tuliskan. Tapi 40 tahun pelayanannya gak ada 1 orang pun bertobat. Namanya Yeremia. Nabi Yeremia menuliskan kitab Yeremia, menuliskan kitab Ratapan. 40 tahun dalam pelayanannya, dia gak pernah baptis 1 orang.
Masih untung Elisa masih bisa membaptis berapa orang. Tuhan gak lihat berapa jumlah yang kau menangkan. Yang Tuhan lihat adalah maukah engkau memberitakan. Karena Tuhan menghargai setiap usaha pekerjaanmu. Hasilnya urusan Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Hasilnya keputusan Tuhan. Jangan menyerah. Kalau saja Tuhan nanti di sorga ngomong begini. Yang mahkota besar, yang punya gereja besar, yang pernah baptisan. Maka orang pertama yang kejang-kejang namanya Yeremia. Karena dia gak ada satu orang pun dia baptis. Gak ada satu orang pun pelayanan dia membuat orang bertobat. Gak ada. Dia yang kejang-kejang. Tapi hebatnya Tuhan Yesus tuh gak nanya itu. Hai hambaku yang setia, yang mengerjakan pekerjaanku. Saudara mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gak perlu lulusan teologi saudaraku. Ceritakan kebaikan Tuhan. Waktu yang masih singkat. Saya hanya berdoa begini kepada saudara. Kalau saudara belum berani menceritakan tentang kasih Tuhan, saya ragukan anugerah yang saudara alami. Sungguh. Kalau saudara gak memberitakan Injil di luar sana, kabar baik, saya ragukan saudara ngalamin kasih Tuhan. Sekali lagi, ini pengalaman pribadi anak saya. Sekian banyak hamba Tuhan mendoakan dia. Mulai dari Cindy Jacob, Suset Hetting. Itu yang luar negeri saudaraku. Berapa banyak hamba Tuhan tumpang tangan doakan. Dipeluknya sama Israel Houghton, Darlene saya peluk. Handsome my boy. Wah pokoknya begitu-begitulah. Waduh senang banget. Sampai beberapa hamba Tuhan tumpang tangan doa. It's okay. Ya biasa saja. Tapi waktu dia ngalamin jamahan Tuhan. Wah beda. Selalu dia mau mendoakan orang. Dan apa yang dilakukan saudara? Setiap kali hari Minggu seperti ini. Kami biasa hari Minggu ajak makan sama-sama pengerja. Yuk makan siang. Selalu dia gak pernah hadir di makan siang itu. Kok gak ikut dek? Bertahun-tahun. Saya diemin. Kenapa dia yang gak? Nah, sampai satu titik akhirnya saya tegur dia. Dek hargai. Hari Minggu kita mau makan sama-sama. Lantas dia bisikin ke mamanya. Mah bilang papa. Yeri puasa. Setiap hari Minggu Yeri puasa. Sejak dia masih SMK. Dia mengambil puasa itu. Oh kenapa dek? Iya. Kalau hari-hari lain papa mama bisa doa puasa. Pengerja juga berdoa untuk papa mama puasa. Tapi hari Minggu siapa yang mendoakan papa mama untuk pelayanan di luar? Dia punya kesan sendiri. Yeri ngambil keputusan untuk doa puasa khusus untuk papa mama pelayanan keluar. Untuk pelayanan hari Minggu. Komitmennya dia. Bertahun-tahun, belasan tahun sampai hari ini. Seseorang yang ngalamin zaman Tuhan gak perlu disuruh-suruh. Dia tahu apa yang akan dia perbuat. Dia gak disuruh-suruh berdoa. Dia gak suruh-suruh untuk cari jiwa. Dia gak suruh-suruh untuk melayani. Dia tahu tanggung jawab moral. Dia tanggung jawab hatinya sama Tuhan. Doa saya hari ini untuk jemaat. Saudara beruntung di sini ada pujian penyembahan yang indah, yang enak saudara. Tapi apalah artinya keindahan pujian kalau saudara gak ngalamin kasih Tuhan. Betul. Indikasi orang yang ngalamin kasih Tuhan gampang sekali. Dia akan korbankan apapun untuk Tuhan. Dia mau melakukan apapun untuk Tuhan. Apapun. Hanya mereka yang ngalamin kasih Tuhan. Gak pernah capek. Gak pernah jenuh. Karena dia tahu dia melakukannya untuk orang yang dia cintai. Namanya Yesus. Kalau saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Gak ada sesuatu yang berat untuk saudara lakukan baginya. Apapun juga gak. Saudara berdoa untuk orang lain gak berat. Saudara besuk orang lain gak berat.
Saudara memberitakan melayani enggak berat. Enggak ada yang berat. Suruh doa puasa enggak ada yang berat. Enggak berat. Kenapa? Karena saudara melakukan untuk orang yang kau cintai. Yesus enggak pernah berat mikul salib 150 kilogram. Yesus enggak pernah sakit ketika dia dicambuk 242 kali cambukan. Yesus enggak pernah merasa menderita. Dia harus menanggung luka 5.480 luka sekujur tubuhnya. Dia enggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu dia melakukan untuk orang-orang yang dicintai. Yaitu saudara dan saya. Dia enggak pernah menyesal mati di atas kayu salib. Karena dia tahu dia korbankan untuk orang yang dia cintai. Kalau saja Yesus mau korbankan, melakukan sesuatu itu. Dia enggak minta juga supaya saudara dicambuk, disalibkan. Enggak. Sama sekali. Yang sederhana yang bisa engkau lakukan. Lakukanlah dengan kecintaan dan ketulusan. Berdoa, ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nggak tahu di hati saya ini kayak ada yang menjerit saudara. Doa saya hari ini saudara alami kasih Tuhan. Agar saudara ngerti arti kasih. Bagaimana saudara dengan cara bagaimana saudara bisa mencintai Tuhan. Selagi masih waktu siang. Ada kesempatan. Akan ada satu kali saudara gak punya kesempatan untuk ceritakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini saya gak berhenti. Saya bersyukur punya istri, punya anak yang ngerti pelayanan papa mamanya. Ngerti suaminya. Saya kemana-mana sama istri. Anak saya selalu ada. Dan jadi tiang doa. Tiang doa utama saya bukan karena ada jemaat pendoa-pendoa pengerja. Enggak. Saya sadar kekuatan doa anak saya. Saya punya anak satu. Kalau dia mulai tersungkur, dia sebut. Setiap kali dia doakan. Tuhan berkati papa mama. Kasih sehat papa mama. Itu hancur. Setiap kali dia doakan untuk jemaat, Tuhan berkati jemaat ini. Kenapa saudara? Karena dia ngalamin kasih Yesus. Gak ada yang berat. Gak ada yang berat. Melakukan sesuatu untuk yang dicintai itu tidak berat. Adakah engkau mencintai dia? Saya jemput kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama. Katakan kepada Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Rindu
Angkat tangan saudara, menyembahmu Tuhan, pujimu. Apakah benar dia kekasih jiwa? Apakah benar dia mencintai? Apakah benar engkau mencintai? Apakah benar engkau mengasihi? Bahagiaku penuh menyembahmu, hambamu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, sekali lagi menyembahmu, Tuhan dan Rajamu, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku, di Saudara orang yang sangat beruntung di tempat ini. Di luar sana ada ribuan gereja yang tidak memiliki fasilitas seperti Bapak Ibu miliki hari ini. Di luar sana ada ribuan gereja yang menyembah dengan kesederhanaan alat musik. Di luar sana ada ribuan gereja yang tidak merasakan seperti yang saudara rasakan. Begitu kuatnya hadirat Tuhan. Sungguh jemaat di tempat ini, engkau adalah orang yang beruntung, bersyukur. Ini kesempatan saudara bisa menikmati sepuasnya akan hadirat Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan altar, terima kasih tim PPW, terima kasih. Nikmati kecintaannya, nikmati kepuasan akan hadirat Tuhan. Nikmati menyembahmu, menyembahmu.
Terima kasih. Cintai Tuhan sepenuh hatimu, maka engkau tidak akan pernah dikecewakannya. Cinta kepada dunia engkau akan ditinggalkannya. Cinta kepada harta benda engkau akan kehilangan. Tapi cinta kepada Yesus engkau akan selalu dipuaskan. Engkau akan selalu dihiburkan. Cinta Tuhan, tempatkan Dia di seluruh hatimu. Hanya Yesus, enggak ada yang lain. Cintai Tuhan, cintai Tuhan. Bahkan ketika engkau meninggalkan Dia, Dia gak pernah kecewa tentang engkau. Dia hadir buatmu, Dia hadir untukmu, Dia hadir, Dia mencintaimu melampaui dari apa yang kau bayangkan, melampaui dari apa yang kau pikirkan, melampaui dari apa yang kau kira. Dia melebihi cara pikir. Oh, Yesus. Yuk dengan lembut katakan, menyembahmu. Jiwaku mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku menyembahmu. Tuhan. Kami mau pakai hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa
secara onsite di acara One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Estasia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babela. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta David Ibob dan Evangelis Ricky Manik. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa yang baik. Bapa, kami mau berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Yang sudah Tuhan utus ke tempat ini Tuhan. Untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau menjagai hamba-Mu, Engkau melindungi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elisha Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Di setiap langkahnya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dipulihkan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tutup bungkus Tuhan hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Biar kiranya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna Tuhan bagi hamba-Mu. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu. Tibakan dia selamat Tuhan. Ke rumahnya Tuhan tanpa kurang satu apapun. Sehingga Tuhan hamba-Mu boleh bertemu dengan keluarganya Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan siang hari ini. Firman yang menguatkan kami, firman yang menegur kami, yang mengajar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tetapi firman itu akan berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga berbuah Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan, berlimpah kesehatan Tuhan Yesus, berlimpah sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang militan Tuhan, jemaat yang dewasa Tuhan, yang bertumbuh, yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini Tuhan kami pakai Tuhan untuk perlebar kerjaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami Tuhan kembali dari tempat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan
Angkat kedua tangan saudara, katakan kepada dia, terima kasih Tuhan, diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah buah kandungan, kambing domba, dan bahkan ladang pekerjaan diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mana petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, yang engkau yang mengasihi Tuhan, yang melakukan pekerjaannya di zaman ini, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput ketedanuan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.